Tuhan. Bisa ditayangkan PowerPoint-nya? Haleluya. Saya memberi tema khotbah pagi hari ini, membangun budaya saling. Kita akan belajar hari ini, membangun budaya saling itu dalam hal apa? Dalam bentuk apa, saudara? Karena membangun budaya saling ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi hari-hari ini sudah hilang dari peredaran. Sehingga kita tidak lagi dalam gereja, kehidupan orang percaya, dalam komunitas kita sebagai keluarga Tuhan, kita tidak membiasakan diri membangun budaya saling. Tapi hari ini ketika kita belajar, kita mau praktekkan, amin. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana kita ditempatkan Tuhan, di mana kita berada, budaya saling ini menjadi gaya hidup kita, amin. Menjadi stylenya kita, cerminan kita, sehingga orang lain melihat kita bahwa kita berbeda dengan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, next berikutnya. Saya ambil teks ini dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11 ya. Karena ini konteks yang dikasih sama ayat ini, jadi saya tidak mau melenceng ke kiri ke kanan. Saya akan membahas tentang perikop yang ditulis, teks yang dikasih sama saya itu ayat yang ke-11. Tapi kita lihat saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11, nanti Bapak Ibu Saudara tinggal baca sendiri di rumah. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan saudara, berjaga-jagalah. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Kemudian ayat yang berikutnya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus menasihatkan kita tentang berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Berjaga-jaga tentang hari Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 1 dan 2, hari Tuhan tuh datang seperti pencuri pada malam hari. Nggak mungkin pencuri datang pada siang hari. Pencuri datang pada malam hari pada waktu kita tertidur, betul? Pada waktu kita keadaan tidak siaga. Pada waktu keadaan kita tidak berjaga-jaga. Dan pencuri biasanya mengamat-ngamati rumah itu. Pencuri nggak sekedar mencuri. Dia sudah survei. Dia sudah cek jam berapa orang ini ada. Berapa orang di rumah ini ada. Berapa pintunya yang ada. Kehidupannya seperti apa. Dia nggak langsung mencuri tiba-tiba. Tapi dia sudah menganalisa, mencek dulu korban pencurian itu. Betul Bapak Ibu Saudara? Dikatakan hari Tuhan tuh datang seperti pencuri yang tiba-tiba. Namanya kalau rumah kecurian pasti ada sesuatu yang diambil. Betul? Pasti kita nggak siap. Nah dikatakan hari Tuhan datang itu kita harus berjaga-jaga. Seperti pada waktu pencuri datang malam hari. Lalu dikatakan ayat ketiga, keadaannya damai. Keadaannya aman. Tapi kita lihat beberapa hari ini, di dalam tahun ini kita mendengar, waduh ada perang ini, kemarin kejadian Rusia, Ukraina, perang ini dan segala macam. Apakah Tuhan udah mau datang ya? Udah mau perang dunia ketiga. Tapi Paulus menuliskan ini, pada hari Tuhan itu keadaannya damai dan aman. Berarti itu keadaan yang tidak seperti sekarang kondisinya kita dalam masa krisis. Diberitahu lagi mungkin 2025 sampai 2026 itu puncaknya krisis ekonomi tersulit yang akan kita masuki. Apakah itu Tuhan akan datang? Enggak, Alkitab banyak berbicara tentang keadaan damai dan aman. Orang sedang bahagia kawin mengawini, sedang membuat pesta. Itu dalam keadaan yang lengah. Biasanya jujur ya saudara, saat keadaan lengah saat keadaan enak, keadaan nyaman kita mudah lengah, betul? Tapi saat keadaan sulit, saat keadaan kepepet, kita tuh gak akan lengah. Kita siap berjaga-jaga. Justru keadaan Tuhan itu orang gak sadar saudara. Orang dibawa dalam situasi yang aman dan damai. Sehingga dia buat ngapain? Tuhan gak datang.
Buktinya sampai hari ini Tuhan belum datang-datang. Ngapain kita berjaga-jaga? Nanti aja. Akhirnya kita tidak mawas diri. Kenapa? Karena semuanya damai. Semuanya aman saudara. Nah lalu nasihat Paulus berikutnya di ayat ini. Bagaimana kita menghadapi hari Tuhan? Di dalam ayat yang ke-6 dan ke-10. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 10. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Jadi nasihat Paulus adalah yang pertama menghadapi hari Tuhan itu apa? Berjaga-jaga dan sadar untuk hidup bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita ingin menantikan kedatangan Tuhan, kita berjaga dan sadar diri. Sadar dirinya bagaimana? Sadar dirinya adalah saudara harus hidup senantiasa bersama dengan Tuhan. Jangan cuma saudara sama Tuhan pada waktu hari Minggu. Jangan saudara sama Tuhan pada waktu saudara sedang punya masalah. Jangan saudara bersama Tuhan pada waktu kondisi sulit. Tapi saudara harus hidup terus bersama-sama dengan Tuhan. Melibatkan Tuhan, sadar dalam hidup saudara bahwa ada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ke kantor, kita kemana-mana sekarang ada namanya pengintai. CCTV, gerak-gerik bisa direkam, betul? Lalu ada yang rekam suara, semua saudara aktivitas direkam saudara. Tapi kita sadar gak ada CCTV surga. Ada mata Tuhan yang merekam. Baik kita ada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Baik yang kita lakukan dengan tindakan atau dari hati kita, Tuhan punya CCTV merekam itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus aware, berjaga-jaga dan sadar. Ada Tuhan bersama dengan saya. Amin. Nah bagaimana nasihat Paulus berikutnya? Dikatakan dia mengenakan iman, kasih dan pengharapan. Dikatakan berbaju jirakan iman, kasih dan ketopong keselamatan. Ini bicara tentang apa? Kenakanlah kasih. Kenakanlah iman, kenakanlah pengharapan. Ini saudara, ini sesuatu yang harus saudara lakukan sendiri. Tetapi di dalam ayat yang ke-11 kita ingin baca. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah Paulus nasihatin lagi kepada jemaat di Tesalonika. Ini udah lama kendor. Ini udah gak dilakukan. Yaitu membangun budaya saling apa? Saling menasehati dan saling membangun. Dulu mereka lakukan ini. Tapi ternyata sudah bergeser. Udah gak menjadi kebiasaan, gak menjadi budaya. Sehingga saudara mereka mengalami begitu banyak tantangan dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Mereka menjadi lemah. Mereka menjadi tawar hati. Ketika kondisi keadaan itu sulit. Secara ekonomi saat itu, secara tekanan yang ada dalam pemerintahan, mereka mengalami yang namanya kemerosotan dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Nah saudara, kita harus membangun budaya saling menasehati ini, saling membangun ini menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. Ini loh yang saya bilang, hari-hari ini telah hilang. Perhatikan saudara, pada waktu Paulus memberikan nasihat tentang kedatangan Tuhan, disuruh berjaga-jaga dan sadar. Berarti itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan seorang diri. Betul? Berjaga-jaga dan sadar. Saya bisa melakukan itu seorang diri. Lalu Paulus katakan kenakan kasih, kenakan iman, kenakanlah pengharapan. Berarti itu bisa saya lakukan juga sendiri. Tetapi nasihat Paulus di dalam berjaga-jaga menantikan Tuhan, kita nggak bisa sendiri yang poin ketiga. Karena di sini dipakai kata saling menasehati, saling membangun. Berarti kata saling ini lebih dari satu. Amin. Kata saling ini bisa dilakukan lebih dari dua. Betul? Kata saling ini hanya bisa dilakukan lebih dari 3 atau 5 orang. Amin. Yang pertama, yang kedua, saudara bisa melakukan sendiri. Saudara bisa memproteksi diri saudara sedemikian rupa. Tapi untuk proteksi keamanan yang ketiga, saudara tidak bisa sendiri. Saudara perlu melibatkan orang lain lebih dari satu untuk saudara bisa berjaga-jaga, untuk saudara bisa menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena saling menasihati, saling membangun ini tujuannya adalah supaya saudara menjadi orang yang kuat dan dewasa menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Amin.
Kadang bukan Tuhan gak mau nolong kita. Kadang bukan Tuhan tidak mau bantu kita. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk saling satu dengan yang lain. Saling menasehati, saling membangun. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati hidup kita. Amin. Kita bisa dipakai Tuhan juga memberkati kehidupan orang lain. Dan Tuhan mau kita tidak menjadi orang yang egois. Tuhan gak mau kita menjadi orang yang independen. Tuhan mau jadi kita orang yang saling caring, saling berbagi, saling membangun satu dengan yang lain. Ini yang sudah hilang saudaraku. Dan Tuhan mau menghidupkan kembali di tempat ini. Amin. Tuhan mau menghidupkan kembali budaya saling menasihati, saling membangun. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa lepas dari kata saling menasihati, saling membangun. Karena ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani saudara. Amin. Saudara bisa belajar Alkitab, Bible study. Saudara bisa dengar khotbah di YouTube yang bagus-bagus. Tapi kalau engkau tidak hidup di dalam saling, engkau tidak akan bisa mengalami pertumbuhan rohani. Lambat laun, iblis yang mengaum-ngaum seperti singa. Dia siap menerkammu dalam 24 jam, menjatuhkanmu, menghancurkanmu, membuat engkau tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika engkau hidup di dalam kata saling, di dalam komunitas, dalam gereja, dalam keluarga Tuhan, maka ada yang menjaga dan memproteksi hidupmu. Amin saudaraku. Nah saudara, kata menasehati dalam bahasa aslinya itu, powerpointnya, parakaleo. Artinya apa? Ini sebuah perintah. Saling. Berarti satu pemerintah yang tidak boleh diabaikan. Kalau perintah bisa ditawar gak? Gak bisa. Bisa didiskon? Gak bisa. Perintah. Kata perintah ini mengandung kata aktif. Kalau aktif berarti artinya harus dilakukan dengan terus menerus, tidak hanya sekali. Katakan, tidak, katakan bersama saya. Harus dilakukan dengan terus menerus, tidak hanya sekali. Kata saling menasihati membangun ini bukan hanya sekali-kali. Bukan karena ada keadaan, ada saudara kita yang sulit, kita kumpulin bantuan. Bukan sekali-sekali, tetapi harus menjadi budaya kita yang dilakukan terus menerus saudaraku. Amin. Nah kata menasihati dalam bahasa Inggris diterjemahkan encourage. Encourage itu artinya apa? Semangat. Semangat, di dalam kata menasihati ada semangat. Jadi saudara cek, kalau orang mau menasihati saudara ada semangatnya enggak? Kalau enggak ada semangat itu bukan nasihati. Lalu di dalam menasihati ada yang namanya harapan. Ada enggak harapan waktu dia menasihati kita? Nah di dalam menasihati ada yang namanya memberikan kita keberanian. Contoh, siapa yang tidak suka menerima kata-kata semangat? Saya suka menerima kata-kata semangat. Saudara terima? Wah hari ini Ripka kamu mimpin pujiannya luar biasa sekali. Senang gak? Wih senang. Pemain musiknya keren. Wih semangat gak? Semangat. Kita senang kan? Nah siapa yang gak suka mendapatkan kata-kata baik yang diucapkan tepat waktunya? Saya suka mendapatkan kata-kata yang baik yang tepat diucapkan. Pada waktu kita ngalami masa dia bilang, tenang bro, Immanuel, Allah menyertaimu. Jangan khawatir. Senang gak? Apalagi kita dalam keadaan khawatir saat itu. Betul kan? Tepat pada waktunya, itu harapan. Keberanian, siapa yang senang gak kalau ada seseorang yang mendampingi kita saat saudara sedang lemah atau gagal. Wah gue lagi lemah nih usahanya, gue lagi gagal. Ada satu kesaksian, dia baru buka usaha dengan temennya. Kemudian mau usaha minuman udah buka. Ya kayak minuman apa ya, bukan es teh gitulah campur-campur ya ramu. Ternyata di tengah jalan berhenti. Nggak cocok gak gimana, yang satu mungkin maunya begini, yang ini nggak begini. Terus dia mau cari tambahan, memang dia udah ada kerjaan lain. Hati saya waktu itu dengerin orang-orang ini semuanya saya kenal. Dalam satu gereja yang bukan gereja saya, gereja yang lain yang saya bantu, yang mentor, saya kenal. Terus gimana ya, oh saya tahu nih posisinya begini, saya nggak bela be. Waktu saya pulang saya bilang, terus saya bilang gini, rumah saya kan jauh, ke tempat dia juga jauh. Saya bilang gini, oke, kalau lu mau usaha, udah tanggung, lu udah sewa tempat, udah sewa gerobak, gimana? Gue bantu lu deh. Lu mau bukanya jam berapa? Kan belum dapat orang kerjaan. Saya itu mau bantu dia, bukan nih pendeta mau dagang cari untung saudara. Jauh juga saya timbang-timbang dari sana ke sini naik busway 1 jam.
bangun pagi dan segala macam. Tapi gue pulang gak mau malam-malam ya. Kenapa? Karena saya mau bantu dia, saya gak mau dia patah semangat. Siapa tahu ketika saya bantu dia saat dia sedang gagal ini, usahanya gak jalan sama temennya. Saat ini saya bisa nemeni dia, membantu dia. Siapa tahu salah satu orang yang saya bantu ini adalah orang yang akan sukses. Enggak pernah tahu. Tapi saya mau menemani dia saat dia gagal. Saya mau bayar harganya. Saya kasih tahu, gue cuma mau menemani lu saat ini, membantu lu. Kalau memang ini lu usaha mau lu lakukan, gue akan bantu lu. Ya tapi memang ya, dasar pendeta tetap gak boleh dagang. Jadi akhirnya gak jadi usaha saudara ya. Tetap aja dia sekarang buka kecantikan, buka apa dan segala macam ya. Nah Bapak Ibu itu seperti itu. Bagaimana rasanya saat saudara kehilangan teman mau usaha join. Saudara udah investasi uang dan saudara gak orang. Saudara juga punya kerjaan yang lain. Bagaimana ketika ada orang yang berkata, ya udah gue mau dampingi lu dah, gue mau bantu lu bersama. Gimana? Itu yang namanya dia kembali ada punya keberanian saudara. Dia punya sesuatu yang semangat untuk melakukan. Dia punya sesuatu yang punya harapan kembali. Itu yang namanya kita menasehati. Nah saudara, saya mau beritahu, orang yang menasehati jangan merasa dirinya paling benar. Orang yang suka menasehati jangan merasa dirinya paling pintar. Kadang-kadang kita nasehatin orang karena kita merasa lebih baik. Karena kita merasa lebih pintar, karena kita merasa lebih benar. Sebenarnya ketika kita menasihati orang lain, karena kita tahu kita sudah melewati itu. Kita mau berbagi supaya orang itu tidak mengalami jatuh yang sama, gagal yang sama. Mungkin kalau di dalam kelompok saya lebih mudah kita mempraktekkan. Mungkin saya melihat Pak Yosua, wah dia bagus nih. Kalau soal manage keuangan. Nah saya mungkin keuangan manage-nya kurang begitu baik. Dan saya memperhatikan dia bagus pengaturan keuangannya. Sehingga keluarga dia terpenuhi dengan baik. Apa yang dibutuhkan anak-anaknya tercukupi. Saya belajar sama dia. Saya minta nasihat dia. Atau dia menasihati saya. Bukan karena dia pintar. Tapi karena memang saya tahu dia berkompeten di dalam hal pengaturan keuangan. Kita lihat lagi satu orang. Dia datang gak pernah terlambat ya. Komsel gak pernah terlambat. Doa gak pernah terlambat. Gereja gak pernah terlambat. Kemana-mana gak pernah terlambat. Wah on time saudara. Kita belajar lagi ketika dinasihati, gimana dong caranya tipsnya supaya gue gak datang terlambat. Gimana tolong ngatur waktu. Kita tahu kenapa. Karena dia sudah terbiasa. Mungkin Pak Yosua ini jago memanage keuangan. Tapi untuk ngatur waktu agak telat-telat. Datang telat, kemana-mana telat. Ya udahlah cincailah ya. Untuk satu manusia ini gak apa-apa dah ya. Ya sudah, saudara bukan berarti semuanya dia jago menghandle sesuatu. Itu makanya budaya saling ini perlu diterapkan. Kenapa? Karena gak ada orang yang perfect man. Gak ada orang yang sempurna. Semua saling proses belajar satu dengan yang lain. Amin. Semua saling proses bertumbuh saudaraku. Nah itu yang pertama yang menasehati. Nah kata membangun itu di dalam bahasa Yunaninya dikatakan oikodomeo. Bukan komodo. Oikodomeo ya. Nah, apa artinya di dalam bahasa Yunani ini? Yaitu mendidik dan memperbaharui. Kata membangun itu punya tujuan, punya goalnya, mendidik, memperbaharui. Jadi di dalam membangun ada unsur kita pengen memperbaharui, lebih baik lagi daripada kemarin. Ada unsur untuk mendidik supaya kita semakin baik daripada yang kemarin. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan membangun, build. Ada sesuatu yang dikerjakan. Build itu ada sesuatu yang dikerjakan atau dilakukan untuk sebuah tujuan. Contoh, kalau kita mau membangun ini, apa yang kita bangun dalam kelompok kita? Misalnya, kita mau bangun apa ya? Karakternya. Kita mau bangun karakter kita yuk di komsel kita ini. Karakter seperti apa tujuannya? Berbuah. Kita mau berbuah dalam hal apa? Itu loh Galatia 5 itu. Berbuah itu dalam kasih, iman, sukacita. Udah ada belum dalam komunitas sel kita? Oh tujuan kita mau tentang berbuah roh. Atau tentang karakter apa yang sedang mau dibangun. Kerendahan hati. Karakter apa yang kita mau dibangun. Karakter tentang apa? Tentang mungkin ketaatan. Kita mau ada goalnya. Kita mau ada sama-sama tujuannya dalam kelompok kita. Lalu saudara, kita mau bangun apa ya? Skillnya. Kayaknya skillnya nih di tim pemuji nih. Kita suaranya bagus-bagus nih ya. Wah penyanyi kondang juga kalah sama kita. Kita kalau nyanyi ada urapan jatuh semua rebah gitu ya. Nah saudara ini luar biasa. Tapi skillnya perlu ditingkatkan. Kita mau upgrade diri yuk. Kita mau berkembang lebih baik. Oh oke, ini tujuan tim pemuji. Tim musik di tempat ini mengupgrade skillnya. Lalu mau mengupgrade apa lagi? Mentalnya. Mental kita ini kebanyakan mental pencundangnya. Kadang-kadang kita
kalau lagi senang kita rajin ke gereja semangat. Lagi kesel kita nggak ke gereja. Mentalnya mental moody. Mood. Lagi moodnya baik, rajin. Lagi mood yang gak baik, molor saudara. Ya begitu kita, berarti mental kita. Kemudian ketika kita punya tantangan, kita mudah nyalain orang. Kita mudah menyerah, kayaknya ini kurang nih. Kita mesti bangun mental punya strong, kekuatan. Jadi membangun itu ada sebuah tujuan. Untuk mengalami namanya sebuah perubahan saudaraku. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara paham? Nah, PowerPoint-nya mana dek? PowerPoint-nya aja tolong. Terus next, ya. Ya terus. Nah saudara, di dalam sikap kita membangun itu dibutuhkan namanya waktu kita membangun orang lain, kita butuh namanya kerendahan hati. Katakan bersama saya, kerendahan hati. Kenapa saudara? Kerendahan hati itu sangat penting. Buat siapa? Buat orang yang ditegur. Karena pada waktu ditegur kadang-kadang kita tidak mau, kita marah, kita mudah tersinggung, betul? Kita nggak bisa terima, kita butuh kerendahan hati untuk apa? Untuk bisa nerima teguran, untuk bisa nerima didikan, untuk bisa nerima nasihat. Sedangkan orang yang menegur, dia harus menegur dengan kasih. Menegur dengan kasih artinya apa? Dia menegur bukan dengan meremehkan saudaraku, bukan dengan mempermalukan, bukan dengan menghakimi. Banyak seringkali kita membangun itu bentuknya teguran biasanya. Karena kan mendidik. Tetapi seringkali ketika kita membangun, kita ada unsur yang gue akan meremehkan dia secara gak sadar. Kenapa? Lu dulu pernah mempermalukan gue, sekarang gue balas dendam. Kita kadang-kadang membangun orang niatnya baik, tapi mempermalukan, enggak pada tempatnya. Kadang-kadang kita membangun orang niatnya baik, tapi kita ngejudge, menghakimi sebenarnya. Kita lihat pada waktu mau menegur orang ada kasih atau ada ketiga unsur ini. Karena jangan sampai engkau bisa melihat selumbar di mata temanmu, saudaramu, tapi engkau bisa ngelihat balok di matamu. Cek dulu hatimu sebenarnya sebelum memberikan teguran. Nah saudaraku, contoh yang simpel saja ya, kesaksian kita kalau kita misalnya ya ingin membangun. Kebanyakan orang itu saling membangun atau pengen saling menjatuhkan. Banyakan orang saling ingin menjatuhkan. Saling membangun atau meremehkan. Banyak orang pengen meremehkan. Lebih banyak orang saling membangun atau saling menghancurkan. Lebih banyak orang saling menghancurkan, betul? Tapi hari ini kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kita saling membangun, amin? Bukan menghancurkan, bukan menjatuhkan, bukan menjelekan. Contoh yang simpel, kalau ada pekerja yang gak datang doa. Kita udah lihat, kok dia gak aktif ya? Kok dia gak rajin doa ya? Kita mulai ngegosip. Tahu tuh ya, Pak Pendeta sama dia mah bahaya banget. Badan absen terus, emang ada apa sih? Ya maklum lah, dia penyumbang dana paling gede di gereja ini. Jadi cincai lah. Kita udah ngegosipin aja. Padahal kita gak tahu, kita gak tanya. Dia lagi punya masalah. Dia lagi punya sesuatu, tapi main komentar kita negatif. Saudara jangan komentar apapun kalau tidak ada fakta. Saudara tahu dulu kenapa orang ini tidak hadir. Gak ke gereja. Kenapa dia gak ke gereja? Oh dia udah pindah ke gereja lain, oh dia kurang suka gini-gini. Padahal dia memang ada keperluan dia gak bisa ke gereja. Kita udah ngomongnya ngelebihin yang lain, saudara. Berlebih-lebihan saudaraku. Lalu mungkin ya, kalau komsel, wah ini kita mah komsel sosialita. Kita-kita aja yang punya duit mah pergi-pergi terus makan. Yang gak punya duit gak diajak makan, ketahuan banget deh itu. Yang kere sama yang tidak kere. Saudara kita tidak bisa membeda-bedakan status sosial. Kita itu saling membangun satu dengan yang lain saudaraku. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kesaksian. Next. Ini saya tanya-tanya sama, kebetulan saya kemarin ikut ada pelatihan LC, Leadership Community, itu bagus sekali. Nah ini ada kesaksian dari kepala sekolah ya. Ini kepala sekolah, saya tanya kepala sekolah PAUD, umurnya 30 tahun, dia dari non menjadi orang percaya saat ini. Dan dia berkata, saya tanya, menurut kamu apa arti saling membangun? Dia jawab begini, menurut aku ya definisi saling membangun tuh saling itu berarti adanya berkaitan atau tumpuan yang melengkapi kata dia. Kalau saling membangun berarti sama-sama membangun. Sama-sama melengkapi yang kurang dan meningkatkan yang menjadi kelebihannya. Selain itu juga harus didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Juga ada sikap kerendahan hati untuk sama-sama dibangun. Nah dia pengalamannya, kita baca sama-sama pengalamannya. Yuk baca 1, 2, 3.
Dulu aku minder, nggak percaya diri, kalau maju ke depan takut, karena ada yang mentorin aku, jadi aku lebih baik. Terus, ini dia ngalami, dia dulu minder, tapi ada orang yang membantu dia. Bahkan yang hebat nih mentornya, kalau dia punya kelemahan, kekurangan tolong diingetin. Kadang kita sombong ya kalau jadi mentor ya. Kadang kita jadi PKS aja udah belagu ya, kita merasa paling rohani, jadi pemimpin, koordinator. Dianggapnya kita gak punya kelemahan, gak punya belajar dengan orang yang di bawah kita. Kita perlu belajar juga dari orang-orang yang kita pimpin. Amin, dibutuhkan kerendahan hati. Lalu berikutnya lagi, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ini seorang yayasan peta. Dia suaminya kalau saudara tahu yang mengadopsi banyak anak-anak jalanan. Waktu meninggal kecelakaan itu di daerah Grogol sana, daerah Kedoya kalau nggak salah, ditulislah nama mereka. Dan hari ini anak-anak yang dilayani, mereka kalau cerita mereka panggil papi, mereka menangis karena mereka hidup bersama, hidup berbagi. Ini istrinya, suaminya sudah meninggal. Saya tanya dia, menurut lu gimana? Saling membangun. Nah ini dia jawab seperti itu. Lalu orang yang peduli kita baca. Orang yang peduli, ada orang-orang yang peduli dan memperhatikan. Terus berusaha kebenaran firman dengan contoh. Terus contoh hidup orang lain yang sekalipun pernah alami masa kelam yang sama, kegagalan dalam hidup. Ketika mereka bangkit dan mengalami kebenaran, hidup mereka tidak hancur. Hidup mereka jadi berkat. Terus next terus, jangan ya, terus saja. Oke. Yang penutup. Ada 2 hal yang kita belajar pagi hari ini saudara. Yang pertama adalah saling menasihati dan membangun, mencerminkan kehidupan orang percaya. Saudara tahu gunanya cermin buat apa? Dandan. Ibu-ibu, tante-tante, nenek-nenek, oma-oma pasti mesti ada punya kaca. Cowok juga begitu. Kalau cowoknya genit bener-bener mandi paling lama di kamar mandi. Saya pernah di asrama cerita dengan para pria. Kalau dia mandinya lama jelas karena dia dandan. Pesolek bukan berarti gay. Tapi memang dia suka bener-bener memperhatikan dirinya. Justru karena apa? Karena dia tidak percaya diri. Karena mukanya jerawatan semua. Makanya dia lama ya dandannya. Nah saudara, kaca dibutuhkan untuk kita bercermin. Memperhatikan diri kita. Ketika saling menasihati, saling membangun, kita punya cermin yang mengingatkan kita. Amin. Cermin untuk mendadani kita. Cermin untuk koreksi buat kita. Kenapa kita takut bertumbuh bersama dalam komunitas. Hidup dalam kata saling membangun, saling menasihati. Karena itu cermin. Yang kedua, komsel itu yang kedua adalah komsel tempat yang baik untuk kita mempraktekkan kata saling. Enggak ada wadah yang baik kecuali di dalam komunitas sel. Kenapa? Di tempat umum ini susah saudara. Bisa ibadah 4-5 jam Pak. Kalau mau ceritain tiap hari. Lama. Karena kita bukan sekedar cerita cuman lip service doang. Di mulut doang. Kita cerita itu dari hati kita ketika saling membangun. Saling menasihati. Makanya di komsel tuh jangan bikin kayak kebaktian mini lagi. Tapi benar-benar at home. Nyaman. Saya lebih suka kita keluar, ketemu 2 orang, kita ngobrol, kita membangun, berjalan aktivitas. Mungkin yang udah berkeluarga ajak anak main sama anak. Kita ngobrol, kita budayakan saling. Karena itu menambah energi, menambah kita dicas saudara ya. Kita belajar sesuatu diingatkan lagi. Nah kemudian itu 2 hal yang penting. Komunitas sel dan kita sadar saling membangun, saling menasehati, mencerminkan kehidupan orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara, kita saksikan yang klip ini. Bisa tolong? Mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tetapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Semoga Anda tidak memiliki sifat kepiting yang dengki. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom ataupun wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting ini akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini,
Kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitulah dalam kehidupan ini. Tanpa sadar, kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu, yang seharusnya bergembira jika teman ataupun saudara kita mengalami kesuksesan. Tetapi kita malahan mencurigainya. Jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang enggak benar. Apalagi dalam bisnis atau hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki ataupun munafik akan semakin nyata, dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis ataupun persaingan, yang penting bukan siapa yang menang, namun yang terlebih penting dari itu, seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan. Namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Ada 3 tanda kalau seseorang itu bersifat kepiting. Yang pertama, selalu mengingat kesalahan pihak luar yang sudah lampau dan menjadikannya satu prinsip ataupun pedoman dalam bertindak. Yang kedua, banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Ketiga, hobi membicarakan kelemahan orang lain tetapi tidak mengetahui kelemahan dirinya sendiri, sehingga ia sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan dirinya sendiri. Coba renungkan, berapa waktu yang Anda pakai untuk memikirkan cara-cara menjadi pemenang dalam kehidupan sosial, bisnis, sekolah, ataupun agama. Dan gantilah waktu itu untuk memikirkan cara-cara pengembangan diri Anda menjadi pribadi yang sehat dan sukses. Itulah, saudara punya mental seperti kepiting atau tidak. Di dalam saling membangun tidak ada mental kepiting. Kasih tahu, jangan punya mental kepiting. Yang bersaing, yang pusing, urus kesalahan orang lain, menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, supaya dia tidak lebih baik daripada kita. Amin. Karena apa? Sifat manusia gak mau kalah. Kalau bisa kita yang menang. Kepiting gak ada yang menang. Tetap direbus menu makan siang kita kepiting hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Nanti saya akan nyampaikan sesi kedua, tetapi kebenarannya yang berbeda, lebih dalam mengupas kata saling membangun dan menasehatinya. Ya, oke, ini hanya pendahuluan dari apa yang ditulis Rasul Paulus. Oke, kita akan nyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Saudara, kita bertemu bukan dalam kebencian. Kita bertemu di tempat ini bukan karena kita nggak enak hati. Kita bertemu di tempat ini bukan karena sesuatu yang menjadi kebiasaan, tapi karena kasih Tuhan kita ada di tempat ini. Dan kita bersuka cita karena anugerahnya. Bapak ibu saudara, jangan hidup sendiri. Kita perlu penolong. Kata penolong adalah ezer. Penolong itu artinya dia mendampingi kita. Dia membantu kita. Dia berjaga-jaga atas kita. Saudara perlu ezer, penolong. Itu ada di dalam kelompok kecil saudara. Amin. Kita nyanyi pujian ini, bertemu dalam kasih-Nya. Betul kan?
bukan ya? Kok saudara gue kayak begini ya? Ada bilang ya, bahkan saudara lebih dekat itu ada, bukan saudara-saudara. Coba perhatikan dulu, ini model saudara gue gak ini? Ini bikin kesel gue nih kalau di komsel. Ini bikin keki nih, pengen toki-toki jitak dia. Model kayak begini enggak nih, saudara menerima dan mengasihi dia. Saudara perhatikan coba, pandang wajahnya, lihat. Coba kanan kiri, lihat, ini saudara bu. Ini bukan pengunjung loh. Saya gak mau gereja ini jadi restoran, amin. Gereja ini bukan pengunjung. Gereja ini tidak terima tamu. Gereja ini keluarga Allah, amin. Tidak ada pengunjung, jangan malu. Jangan malu, amin. Kita mau budayakan saling membangun, saling menasihati. Saudara yang belum komsel, langsung komsel saudara. Tanya sama pimpinan, kenapa? Karena saudara mau bertumbuh, saudara mau kuat, saudara mau dewasa. Gak ada cara lain, budayakan kata saling di dalam komunitas saudara, amin. Saudara akan melihat growing yang luar biasa. Lihat tanda-tanda dan mujizat Tuhan. Kita akan bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Dan anugerahnya akan ditambah-tambahkan dalam hidup kita, amin. Haleluya, kita bertemu lagi setiap hari di udara, di online, di onsite. Kita ketemu sebagai saudara, amin. Mari, haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ada satu dari jemaat di tempat ini. Ya saudara, saya gak perlu sebutkan namanya. Saya tahu keluarga ini anaknya sakit. Ada di tempat yang jauh pada waktu itu. Tapi waktu itu saya ngerepotin dia. Saya tanya, "Kok lagi diskon gak sepatu di sana?" Udah lama. Gak tahu-tahu dia fotoin, cariin. Yang lebih kaget, dia kasih untuk saya sepatu itu. Saudara tahu, masih mending kalau cewek. Ini cowok udah kondisi punya masalah. Tiba-tiba dia carikan saya sepatu, dia kasih buat saya. Padahal saya mungkin kenal biasa saja. Tapi saya mau bilang hari ini, terima kasih buat Koheri yang sudah memberkati saya. Dalam keadaan dia punya masalah dalam keadaan itu, dan saya ingat terus itu. Terima kasih, saudara, salinglah membangun dengan kemurahan hatimu. Menolonglah orang, membantulah orang. Jangan tahan apa yang bisa kau berikan. Jangan tahan apa yang kau bisa bagikan kepada orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yes.